Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin al faizin kullu am antum khair taqabbalallahu lana wa min taqabbalallahu minna wa minkum jami'al a'mal. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, masih dalam pembahasan tentang taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, bahwa takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi atau wajtinabuz zawajir. Takwa itu adalah melaksanakan apa-apa yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan meninggalkannya, menjauhkan. Kalau ini menjauhkan lebih jauh lagi, jadi kita menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, itu takwa. Dekat pun jangan. Mari kita lihat malaikat. Al-malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, bisa berubah bentuk. Ya. Kemudian mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah, dan apa yang Allah perintahkan dikerjakan. Yang suruh sujud sampai yang berkiamat itu, yang suruh baca doa dan seterusnya. Pokoknya apa-apa yang diperintah oleh Allah, malaikat itu sampai Allah bilang stop baru. Kalau tidak, dia terus. Saya sujud, ngomong sujud terus, sujud tahun kali. Jangan. Itu malaikat. Kita tentu tidak seperti mereka, kita bangsa manusia. Nah, mereka seperti itu ibadahnya kepada Allah. Ketaatannya seperti itu kepada Allah. Masih mereka mengatakan subhanak, belajar yang lalu, maha suci Engkau ya Allah. Walillahil hamd. Segala puji bagimu ya Allah. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak tahu siapa hakikatnya Engkau ini Allah. Belum. Padahal mereka sudah merasakan nikmat dari Allah, kebesaran Allah, melihat masih mengatakan tidak tahu dari saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Wala abadaka haqqa ibadatik. Dan Engkau ini Allah, kami beribadah, tapi kami belum merasakan bahwa ini ibadah kami belum cukup. Padahal sujud 1000 tahun sujud, rukuk 1000 tahun rukuk, ya, bertasbih 1.000.000 tahun mereka akan bertasbih, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, masih mengatakan saya belum beribadah secara benar. Kita berarti bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Subhanallah. Kita mata, kuping, tangan, anggota badan kita masih banyak bermaksiat kepada Allah, tapi kadang-kadang ada orang yang sombong. Si fulan ada lebih dari dia, ada lebih bagus dari dia, ada lebih ibadah dari dia. Perempuan misalnya karena dia pakai hijab, wah yang nggak pakai hijab itu ada maksiat. Saya orang yang baik karena saya sudah pakai hijab. Lah, al-kalam al-ghazal. Ya, masalahnya dalam hati, tapi hati ini akan terlihat kejabatan di perbuatan Anda sendiri. Kalau memang kita beriman kepada Allah, tentu maunya ngomong beriman, mendengarnya mendengar orang yang beriman, melihatnya melihat orang beriman, cara bergaulnya orang yang beriman. Demikian pula ibadahnya sudah jelas. Ya, mari kita teruskan ini tentang takwa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala ma'ana Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa huwa qutbul irsyad wa qawthul ibad al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih An-Nasaih Ad-Diniyah fima yata'allaq bit taqwa ila an qala wa qala ba'dul ulama inna qawlahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebagian ulama mengatakan ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa.
Atau malaikat ngaku nggak bisa. Nabi merasa juga tidak bisa bertakwa kepada Allah secara sebenarnya sebagaimana yang dimaksud oleh Allah. Nggak ada yang bisa. Malaikat yang begitu besar khidmatnya kepada Allah, mereka mengatakan tidak bisa, belum tahu aku engkau. Ibadah kami ini belum benar. Ya? Nah, oleh karena itu, karena ini adalah hal yang luar biasa beratnya, manusia tidak dapat sampai ke titik itu. Kata ulama, mansukh bi qaulihi ta'ala, ini terhapus hukumnya ya oleh qaul Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain, yaitu fattaqullaha mastata'tum, yang kurang lebih makna tafsirnya, maka bertakwalah kalian kepada Allah sampai titik terakhir kemampuan kamu. Awas jangan salah maknakan nih. Jangan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau sekedar kemampuan kamu yang kamu mampu. Oh ya Allah, saya nggak judi, mampu. Saya nggak bohong, mampu. Saya nggak hianat, mampu. Tapi saya nggak mabok, nggak mampu ya Allah. Jadi saya mau mabok, begitu? Bukan. Ya, sampai titik terakhir kemampuan kita dalam bertakwa itu. Ya, jadi bukan begitu pengertiannya. Sekedar kalau yang sekedar kemampuan kita sekedar dong, bukan itu. Tapi sampai titik terakhir kemampuan kita bertakwa kepada Allah, sampai titik terakhir. Baik. Wa qala ba'dhum al-ayat tsaniyah mubayyinah lil murad min al-ayatil ula la nasikhatan la. Sebagian ulama bilang enggak, bukan nasi, itu bukan penghapus dari apa yang Allah katakan ittaqullaha haqqa tuqatih, tapi penjelas yang menjelaskan arti ittaqullaha haqqa tuqatih di situ adalah ya bahwasanya wa hadza wasawab, kata Habib Allah Haddad ya. Insyaallah taala. Jadi ini bukan dihapus, ini ayat selanjutnya bukan penghapus, tetapi menjelaskan makna daripada tadi qaulillahi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi makna ittaqullaha haqqa tuqatih, Allah tahu kita nggak bakal mampu nih. Dijelaskan kembali, maksudnya adalah bertakwalah sampai titik terakhir kemampuan kalian. Ya, baik. Wa hadha huwa shawab insyaallah taala. Fa inna Allah taala wa lahul hamd la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kan tadi dikatakan bahwasanya kalau kita seluruh bertakwa dengan takwa yang sebenarnya enggak mampu. Allah tidak pernah memaksakan kita, tidak pernah menyuruh kita, tidak pernah memerintahkan kita kepada sesuatu yang tidak kita mampu. Sesuai dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kan bertentangan dong kalau begitu. Allah nggak begitu, ya. Jadi apa maksudnya? Kita lihat apa nih kata ulama, ya. Taib. Wa in kana lahu dzalik, law aradahu amara bih. Seandainya Allah mau memaksakan kehendaknya, Allah kuasa. Nggak ada yang bisa melawan Allah, nggak ada yang bisa menentang Allah. Tapi Allah Maha Bijaksana dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Taib. Kama qala ta'ala, lianna lahu ayyaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha. Karena Allah kuasa di kerajaannya, ya, fi mulkihi, di kerajaannya, di kekuasaannya untuk berbuat apa saja Allah SWT bisa. Anda mati, Allah tidak mati. Anda lemah, Allah kuat. Anda besar, Allah lebih besar. Nggak ada, bukan bandingannya. Allah Khalik yang menciptakan kita, kita adalah makhluk. Nggak ada apa-apanya. Allah bisa melakukan apa saja. Ya, baik. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala qad khaffafa wa yassar. Ya. Tapi Allah telah memberikan kemudahan. Dimudahkan buat kita. Dientengkan buat kita, karena Allah tahu itu berbuat takwa sebenarnya kepada Allah nggak ada yang mampu. Malaikat aja nggak mampu, apalagi kita. Baik. Apa firman-Nya? Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah tidak menginginkan susah kalian. Tidak ingin Anda harus setengah mati begitu. Enggak ingin menyusahkan kalian semua, hambanya tidak. Ya. Tapi Allah menginginkan kemudahan bagi kalian semua.
Karena Allah tahu kalian diciptakan khuliqal insanu dhaifa, diciptakan dalam keadaan lemah. Dhaif kita. Ya, waktu baru lahir apa yang kita bawa? Enggak ada apa-apa. Telanjang bulat, nangis, enggak bisa apa-apa. Allah ciptakan ibunya penuh dengan kasih sayang, merawat itu bayi sampai dia besar. Oh, ibunya baik, Allah yang memberikan dia itu hanan, Allah yang memberikan dia itu kasih sayang. Ya, kasih sayang ibu pada anaknya itu bukan buatan dia, tapi Allah memberikan ke dalam hatinya itu adab, rasa cinta, ya, rasa ingin menjaga, rela mati untuk anaknya. Saudara, dari saking cintanya ibu kepada anak, dulu saya di Bogor ada tetangga, ya, orang tua saya yang cerita ini. Dulu penyakit paru-paru itu momok. Kalau sekarang kan kanker. Kalau sekarang adalah kanker. Apa itu kanker? Kantong kering. Ya. Terus sekarang yang paling takutin kanker tuh. Orang paling takut sama kanker. Sama Allah kadang-kadang nggak takut, sama kanker dia takut. Ya, makanya bisa diomongin. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Karena apa? Kanker. Jadi ente jangan pikir kanker itu penyakit kanker saja tuh yang menggerogoti badan kita. Enggak, yang begitu tuh kanker tuh. Yang bisa robah akidahnya, bisa robah pendapatnya, bisa nyalahin hadis, bisa nyalahin para habaib, nyalahin para ulama karena tujuan fulus. Nah, itu kanker tuh. Lebih bahaya dari kanker yang di situ. Ya, kalau kanker biasa di Darmais ada rumah sakitnya. Tapi kalau kanker yang itu kagak ada rumah sakitnya, saudara-saudara, kecuali imannya dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dulu itu penyakit paru-paru, momok. Pokoknya kalau udah ke paru-paru, biasanya langsung ditarik dari peredatan. Kalau udah kena paru-paru, biasanya ditarik peredatan, meninggal. Dari saking cintanya itu ibu anaknya, kalau itu anak yang mengeluarkan darah kan tuh, orang kalau sudah paru-paru tuh diambil oleh ibunya, Pak, dimasukkan, nak jangan kamu yang sakit, saya yang sakit, ibu tuh. Bayangkan saudara, darahnya itu dia muntah, diambil, diminum. Dia bilang, anak engkau jangan, engkau ya Rob, jangan anak saya yang sakit, biar saya saja yang sakit. Ini hanan dari mana? Rasa cinta ini dari mana? Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan di hati seorang ibu terhadap anaknya. Makanya kita sama ibu itu nomor satu, saudara-saudara. Kita ahlu sunnah wal jamaah, pandangan kita yang pertama, yang paling agung Allah, Tuhan kita. Kedua dari jenis manusia Nabi Muhammad SAW. Ketiga siapa? Ibu. Ketiga ibu, bapak kita dan guru. Itu yang besar, saudara-saudara. Terutama ibu. Makanya Nabi mengatakan ibu, baru bapak. Bukan bapak tidak berjasa, tapi ibu tidak ada duanya, saudara-saudara. Ya, ibu itu tidak ada duanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, Allah menginginkan kepada kita kemudahan. Tambah kita tahu ini agama, tambah Anda merasa mudah. Tambah Anda pandai dalam ini agama, tambah dada Anda luas. Kata saya banyak guru, kalau seorang itu berilmu, tambah luas pandangannya, tambah luas hatinya, tambah luas dadanya. Gak mau nyalahin orang. Dicari, kalau orang ini ada sesuatu kekurangan, dicari, oh mungkin begini. Dicari baiknya. Bukan kayak kita, ada salah sedikit, memang pantas turunan siapa nih orang. Kalau orang kan gitu. Kalau orang yang sudah ufuknya kuat, agamanya kuat, agamanya baik, oh begini, lah ini saudara saya, mungkin dia salah paham, mungkin dia belum mengerti, mudah-mudahan diberi hidayat oleh Allah. Kayak Nabi, dilemparin, dicaci, dimaki, diludahi, gunung mau dilemparkan kepada mereka. Malaikat sudah ngomong, saya perlu lempar ini, enggak, suruh ngelaknat. Anak tidak diutus oleh Allah untuk melaknat, malah dia doakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu hatinya Nabi Muhammad SAW. Begitu saudara-saudara. Yakin bahwa orang yang paling baik, orang yang paling bagus, orang yang paling benar, orang yang paling alim, siapa? Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ya. Baik saudara, kita lanjutkan dengan apa yang sedang kita bahas. Bahwa Allah menginginkan kemudahan buat kita, karena Allah tahu kita diciptakan lemah. Hamba Allah ini lemah, jangan sombong. Orang ini jangan sombong, saudara. Wah, saya anak fulan, pangkat saya, dan seterusnya. Satu orang jadi raja, dia sombong luar biasa. Ya,
Akhirnya lama kelamaan apa namanya? Dia sakit. Raja nih sakit. Sakitnya apa? Maaf, tidak bisa pipis. Dokter sini panggil, dokter sini, profesor, insinyur, pengobatan alternatif, pengobatan otomatik, gak ada yang cocok semuanya. Dan saya itu orang baik. Gal ana mau obati ente, tapi dengan syarat. Kalau berhasil dengan penyembuhan ini, letakkan jabatan ente dengan anak punya penyembuhan ini. Harus rela ente tidak jadi raja. Mau tidak? Nggak mau dia. Tapi nggak kuat nahan, nggak bisa buang air kecil. Ya sudah, nggak apa-apa, saya tukar. Akhirnya diobatin, selesai. Tukar kan, supaya bisa pipis, dia tukar kerajaannya. Apa artinya itu kerajaan? Hanya dengan pipis saja lebih berharga. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Dia bilang, kerajaan kamu hanya semacam ini. Hanya ditukar dengan apa? Karena kita bisa buang air kecil. Makanya orang jangan sombong. Ya, kalau dikasih itu aja kerajaan kita buang. Ente kuat, hebat, kaya, maaf, kagak bisa tidur terus. Enak nggak? Yang beri tidur kita siapa? Siapa yang beri tidur kita? Allah. Kasih aja nggak bisa tidur. Dia jual tuh semuanya. Hartanya semua biarin, saya nggak mau apa-apa, asal bisa tidur aja. Dijual semuanya, nggak ada apa-apanya. Siapa yang paling bahagia? Orang yang tahu haknya Allah pada dirinya. Itu yang bahagia. Ketika dia berharta, hartanya dijalankan di jalan Allah. Ketika dia berilmu, ilmunya dijalankan di jalan Allah. Ketika dia berkuasa, kekuasaannya digunakan untuk menolong hamba Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Majalna minhum ya Rabb ya Karim. Di dalam ayat lain Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Nggak menginginkan kesusahan. Allah nggak bikin susah kita, salah. Allah memudahkan kita, saudara. Ya, semua perintah-perintah Allah ini ada hikmahnya. Orang disuruh sholat 5 waktu. Orang yang selalu sholat 5 waktu, dia selalu ada hubungan dengan Allah. Kalau orang ini nggak pernah sholat, nggak ada hubungan dengan Allah, dia gundah gulana. Nggak punya pengaduan, saudara. Ya, cuman nggak ngomong aja tuh orang-orang yang tidak sholat, apalagi yang ngaku Islam nggak sholat, dia tidak ngaku aja, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang sholat, datang duhur, habis kerja capek, istirahat, dia nyembah Allahu Akbar, tenang lagi hatinya, terobati. Ngadu lagi sama ya Rob, ada gini. Selesai pulang kerja, dia bersyukur kepada Allah, sembahyang asar. Waktu maghrib, Masya Allah, ganti lagi hari, sembahyang. Isya, sembahyang. Subuh, sembahyang. Terus berhubungan dengan Allah. Insya Allah meninggalnya juga dalam keadaan hubungan dengan Allah, yaitu dengan husnul khatimah. Ya. Jadi hadirin sekalian, bahwa bertakwa kepada Allah itu tidak terbatas ya. Sampai titik kemampuan kita terakhir. Contohnya begini. Kita mendapatkan satu masalah. Masalah ini harus hanya bisa selesai dengan poin 10. Poin 10. Seolah-olah 1 dari 10 ini ibadah kita. Kalau masa totum, Anda bisa 5, sudah tinggalkan. Itu kan masa totum, sekedar kamu bisa. Lah, kita beribadah kepada Allah, ini 10. Bisa diselesaikan masalah ini dengan 10. Anda harus berusaha 2, 3, 4, 5, sampai 9. Udah nggak bisa lagi? Udah. Itu sudah betul. Berarti Anda sudah bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kalau Anda bisa 9, jangan 7. Kalau Anda bisa 5, jangan 3. Jangan. Naik terus sampai titik yang terakhir. Begitu saudara-saudara. Ya. Kalau bisa nyembelih sapi, jangan nyembelih ayam, saudara-saudara, salah. Iya. Bisa kambing 1, Anda bisa 2. Bisa lebih. Wah, sembelih sapi. Hakada. Itu menunjukkan Anda memang ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah yang sebenarnya.
Nanti Allah yang menilai. Ya, tentunya Allah yang menilai. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya, lamma nazala qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yu'asibkum billah. Rame ini sahabat. Bagi Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya. Apa-apa yang engkau jelaskan, hei manusia, apa-apa yang engkau perlihatkan kepada orang, kebaikankah, kejelekankah, demikian pula apa-apa yang engkau sembunyikan, kebaikankah atau kejelekanlah, semua akan dihitung oleh Allah SWT. Bingung, sahabat bingung. Ini nggak gampang nih. Kalau yang kelihatan gampang. Kita kan kadang-kadang ada omongan gak enak. Maaf ya, kalau lagi kesal sama mertua misal, maaf kalau ada mertua, kalau lagi sumpah, mudah-mudahan mati deh lu, tabrak kereta api, misal dalam hatinya, itu kalau dihitung dosa, susah nggak kita? Ada kadang-kadang ada apa namanya, getaran-getaran di hati kita. Mau getaran apa, Bib? Soal hati itu, kalau hati apa namanya? Ana lupa nih ngomongnya. Kalau ada hati kita ngomong deh tuh, kan nggak selalu bagus tuh omongan hati. Kadang-kadang kita lagi syahwat, lagi bersyahwat, lagi ini, kan ada yang ngomong yang nggak enak tuh hati, ya, nah bisikan-bisikan, ya, itu bisikan ada dua, ada bisikan Rahman, ada bisikan syaitan, sama juga tuh, ada waliur Rahman, ada waliur syaitan, ya, ada khawatir rahmaniyah, ada khawatir syaitaniyah. Di dalam diri kita ini ada dua selalu. Ada bisikan-bisikan yang baik, ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak haji, ngajak baik. Ada lagi di hati kita bisikan yang setan, ngajak jelek aja pokoknya. Mau bunuh orang misalnya, mau zalimin orang, mau nipu orang, itu ada saja. Nah, kalau menurut ayat ini, apa yang kau perlihatkan, apa yang kau sembunyikan, semua dihitung oleh Allah. Susah nggak, saudara-saudara? Kalau yang kelihatan, oke, gampang. Yang nggak kelihatan, belum kita kerjain, udah dihitung dosa. Rame ini sahabat. Baik. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah SAW. Merasa susah, ya Allah, susah bener nih. Kalau hati dihitung dosa, bagaimana nih? Susah ini. Tapi mereka punya siapa? Punya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Rahim, Rauf. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi enggak mau kita susah. Nabi nangis duluan sebelum ente nangis. Nabi susah duluan sebelum ente susah. Nabi pengen selamat Anda dari api neraka sebelum Anda minta. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya begitu. Ya, baik. Datang sama Nabi. Ngadu nih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajau ilaihi faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna ma lam nuti. Ini ayat tadi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yahsibkum billah. Yang kau perlihatkan, yang kau pendam, semua dihitung oleh Allah. Kita telah dipaksa sesuatu, diperintahkan sesuatu yang kita tidak mampu ya Rasulullah. Ketika ini ngomongnya begitu, apa kata Nabi? Karena apa mereka beringat? Wa fahim minal ayat muakhadha wal muhasabah hatta ala haditsin nafs. Jadi mereka paham dari ayat tadi bahwa perhitungan Allah SWT hatta kepada bisikan-bisikan hati yang enggak kita laksanakan. Dihitung itu. Mereka paham begitu. Faqala lahum alaihi salatu wassalam. Nabi berkata, "Aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil? Sami'na wa 'asaina." Apakah kalian ingin dicap seperti Bani Israel yang apabila ada perintah dari Allah melalui nabinya dibilang sami'na wa asaina, saya dengar tapi saya langgar. Tuh Israel tuh begitu tuh. Tuh orang Yahudi begitu. Apa sih asaina? Mereka bermaksiat kepada Allah itu apa? Bunuh para nabi. Enggak ada bangsa yang gemar bunuh nabi kecuali itu Bani Israel. Al-Qur'an yang bercerita. Ya. Nabinya dibunuh, apalagi orang biasa. Makanya kita lihat sekarang di Palestina. Khianat,
Nabinya dihianatin, apalagi kita. Jangan ngarepin dari orang Yahudi dia amanat kepada kita, nggak ada. Baik kepada dia nggak ada. Nabinya aja dibunuh. Itu Bani Israel. Kata Nabi, kalian jangan kayak Bani Israel dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah SWT, dia bilang sami'na wa asaina. Ya. Naam. Baik. Aturiduna an taqulu kama qalat Bani Israil sami'na wa asaina? Tapi kata Nabi, tetapi gulu sami'na wa ata'na. Dengar ya, sami'na kami dengar dan kami taatin. Jangan ngomong apa-apa dulu. Jangan dibeli ta'liq dulu, ya. Jangan diberi pendapat dulu apa nih yang Allah perintahkan ini. Terima aja dulu. Ini Allah perintah nih, makan kamu makan. Jangan pakai ngomong, ini vitamin apa racun. Ini bahaya apa enggak? Makan. Allah bilang, makan saja. Itu yang Nabi inginkan. Baik. Kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika. Nabi suruh mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Diabadikan tuh di dalam Al-Qur'an kan? Ya, diabadikan tuh ayatnya panjang ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ada tuh dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan demikian. Ya. Fa kadzalika anhum fa hukiya dzalika anhum wa ma ba'dahum min du'aim. Diceritakan ketika mereka menerima ya dan berdoa kepada Allah. Ayat itu kalau dituliskan semuanya isinya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasi'na wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina dan seterusnya ila akhiri. Permintaannya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah ridha kepada mereka. Karena apa? Mengikuti ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau terus melanggar bahaya tuh. Ya, langsung dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, fauqiya dzalika anhum wa ba'du min du'aim. Diceritakan ya, bi anna Allah Subhanahu wa taala bi alla yu'akhidhahum bin nisyan wal khata. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na au akhtana. Ya Rabb, jangan kau hitung kalau kami lupa. Kalau kami kesalahan enggak sengaja, enggak dihitung sama Allah kalau kita sengaja dan kita lupa, ya. Baik. Wa an la yahmila alaihim al-isra, enggak diberikan kewajiban yang di luar kemampuan mereka, enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ila akhiri ma akhbara bihi anhum. Ya, ayat itu menerangkan tentang bagaimana penerimaan mereka, ya. Dan Allah ridha kepada mereka. Fastajaba lahum wa khaffafa wa yassar. Allah terima keinginan mereka. Ya, enggak mau disusahkan. Mereka tidak mau susah, Allah terima keinginannya. Fastajaba lahum wa khaffafa wa yassar, dimudahkan, ya, diringankan. Wa rafa'al haraj falul hamdul katsiran, dan diangkat hal-hal yang menyusahkan mereka diangkat oleh Allah SWT. Enggak. Baik. Mana dalilnya dari Nabi SAW? Sabda Nabi Muhammad SAW, wa bayyana dzalika alaihi salam bi qaulihi tujawwizali an ummatil khata' wan nisyan wa mastakrihu alaih wa ma haddatsu bi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Allah Subhanahu wa taala memaafkan daripada umatku ketidaksengajaan dan kelupaan. Ketidaksengajaan dan kelupaan, dan apa-apa yang dipaksakan kepada mereka. Ya, misalnya kita lagi puasa, minum. Kalau tidak minum, saya tembak kamu. Ngelawan nggak bisa, lari nggak bisa, kita minum dengan nangis. Kita minum dengan nangis. Jangan minum. Kebetulan gue lagi aus, minum. Nah itu nggak masuk tuh, ya, nggak masuk itu di sisi Allah. Tapi dia minum dengan nangis, ya Rob, saya nggak mau ini, tapi saya tidak kuasa, mau dibunuh, misalnya. Tapi kalau anda bisa melawan, anda bisa lari, jangan mau dipaksa, ya. Tapi sudah ada hukumnya. Apabila dipaksakan kepada anda sesuatu oleh orang lain dan anda tidak mampu membela diri, itu nggak jadi dosa. Seandainya anda minum, anda tidak dosa. Seandainya anda mukul, anda tidak berdosa. Dia yang nyuruh yang dosa. Dia yang tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma haddatsu bi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'lamu. Tadi au ya'malu. Tadi kan disebut dalam ayat
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang engkau perlihatkan dari diri kamu dan engkau sembunyikan, Allah hitung. Ini hadis menerangkan kepada kita. Wa ma haddatsu bi anfusahum, dimaafkan apa-apa bicara hati kita, malam yaqulu au ya'malu, dengan catatan belum diucapkan dan belum diamalkan. Bib, apa contohnya? Tolak. Hati-hati ini tolak nih. Nyerek. Kalau orang ngomong, satu orang anti toliko, satu orang ngomong begitu kepada istrinya, cerai istrinya. Kamu bukan istri saya lagi, kata misalnya itu orang ngomong begitu dengan niat tolak, jadi. Tapi kalau masih di dalam hati, nggak jadi cerai. Saya niat mau ngasih duit kepada kamu 5 juta. Dapat nggak 5 juta tuh? Baru di dalam hati, udah keluar belum 5 juta? Belum. Nah, tadi tolak selama Anda tidak ngomongin, nggak jadi tolak, dimaafkan. Tapi kalau sudah keluar, jadi tolak. Hati-hati, ya. Nah, jadi apa-apa yang di hati kita tuh, yang jelek, kalau belum diamalkan, nggak masalah. Niat membunuh orang, misal kesel, saya bunuh besok, tapi dia nggak bunuh. Cuman di dalam hatinya saja, dimaafkan, tidak dihitung selama belum dia kerjakan. Kalau memang itu dosa ucapan, selama belum diucapkan, dimaafkan. Kalau itu perbuatan, sebelum dia diperbuat, dia dimaafkan apabila itu hanya bisikan-bisikan di dalam hati, ya, bisikan syaitan. Dan orang biasanya ada tuh, ya, kecuali yang dijaga oleh Allah. Kalau yang dijaga oleh Allah itu lain. Ya, para aulia, para solehin, bagus aja tuh hatinya, nggak ada jeleknya. Husnudzon terus, baik, bagus, ingat kepada Allah, ya. Tapi kalau model-model kita nih, awam, ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Benar nggak, Pak? Benar nggak? Ngaku dong. Ngaku aja, kita begitu. Jadi obatnya bagaimana? Kalau memang bisikan itu jelek, kita langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita langsung astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita berzikir kepada Allah, ya, jangan dikerjain, jangan diikutin, sebab itu dari syaitan. Tapi kalau bisikannya, ayo ngaji, tuh dari malaikat tuh, ayo ngaji, ayo kita bakti sama ibu sama abah, ayo kita sedekah, ayo kita kawin lagi, misal, ya, misalnya, itu kan bisikan baik tuh, nggak apa-apa. Ya, tapi jelas dihukumnya kapan? Bila kita melakukannya. Kalau itu berupa ucapan yang berdosa, kalau diucapkan ya jadi berdosa. Selama masih dalam hati tidak. Kalau itu perbuatan, selama perbuatan itu tidak kita lakukan, kalau itu perbuatan tidak dihitung, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat saudara. Kurang apa lagi? Ya, itu rahmannya Allah, rahimnya Allah kepada kita. Ya, begitu turun ayat ini, mereka tidak sanggup, dimudahkan. Ya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Rahman, Maha Rahim. Jadi hadirin yang baik, intinya sebetulnya kita jangan mempunyai omongan-omongan yang jelek itu langsung kita bertobat kepada Allah. Dari omongan yang jelek dalam hati kita bertobat. Apalagi yang sudah keluar. Ya. Dari perbuatan-perbuatan yang belum kita perbuat juga kita minta ampun kepada Allah, apalagi yang sudah kita perbuat. Jadi orang muslim ini Masya Allah punya timbangannya. Timbangan orang muslim ini dalam ibadah ada yang zahir, ada yang batin. Lah siapa yang tahu yang zahir sama yang batin? Kalau ngaji baru dia tahu nih, ya, oh ini zahir nih urutannya, oh ini batin saya nih. Yang paling tahu sakitnya batin ente siapa? Anda, nggak usah ngadu. Saya mau datang ke dokter psikiater fulan, nggak usah. Yang paling tahu sakit batin ente sendiri. Cuman kadang-kadang kita geblaga pilon. Yang paling tahu tuh kita, ya kan? Kita yang paling tahu, saudara. Saya benci kepada si fulan, emang Habib ini yang tahu? Bukan, kecuali keramat ya, bisa ngebak ente langsung. Yang paling tahu Anda. Jadi siapa pengobat pertama? Anda sendiri. Kemana larinya? Kepada Allah. Kemana larinya? Kepada Rasulullah.
Kemana larinya? Kepada ulama-ulama Allah. Enggak ada mereka, buku-bukunya, zikir-zikirnya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang membersihkan hati kita. Orang kalau banyak salawat, hatinya jadi bersih, saudara-saudara. Ya, jadi bersih. Enggak benci sama orang, enggak hasud sama orang, ya, enggak mau nyakitin orang. Dia lihat semua kesempurnaan orang aja, dia yang paling kurang. Tuh, begitu saudara. Ya, nah, mudah-mudahan ya kita semuanya dijadikan orang yang berhati bersih. Ya, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina ma'alil qudri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun قبل أن تأتينا سلسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabul. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kata yang kasar apa, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan saya niat ikhlas, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.